Shalom, kakak-kakak Master Guide dan peserta kelas Master Guide. Selamat bertemu kembali dalam program CMT. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan modul sejarah dan tujuan pelayanan klub Adventurer. Modul pembahasan kita, Adventurer Basic Staff Training, ABST, yaitu modul ADV 001 dengan waktu kegiatan total 120 menit yang dibagi dalam 60 menit kelas mandiri dan 60 menit pertemuan langsung Zoom Classroom. Dan perkenalkan, saya adalah Master Guide Rina Pardosi dari Klub Adventurer Singosari Bandar Lampung, daerah Sumatera Kawasan Selatan. Saat ini melayani sebagai pembina di klub kami, dan pelatihan terakhir yang diikuti adalah WIUM CMT Trainer Refresher Session untuk level divisi. Sumber dan referensi modul kita, ada 3 sumber. Yang pertama dari Adventurer Club, Teachers Resource Manual, How to Teach the Adventurer Classes, GC Youth Ministries Department South Pacific Division Edition. Yang kedua dari Adventurer Directors Manual dari GC Youth Ministries Department. Dan yang ketiga dari Adventurer Club Basic Staff Workshop Resources for Presenters dari North American Division Office of Adventurer Club Ministry. Ringkasan modul pembahasan kita. Yang pertama, kita akan mendiskusikan pengenalan pelayanan klub Adventurer yang akan membandingkan program dan tujuan klub serta perannya dalam pembentukan iman. Dan yang kedua, di gereja, peran ini juga mencakup beberapa departemen seperti Departemen Rumah Tangga, Pelayanan Anak-anak, dan Klub Pathfinder. Kita masuk dalam topik filosofi Klub Adventurer. Klub Adventurer memiliki misi pelayanan untuk membangun hubungan dalam keluarga yang melibatkan orang tua dan klub. Yang kedua, Klub Adventurer dibentuk untuk membantu orang tua dengan tugas menjadikan anak-anak sebagai pengikut Kristus di dunia modern saat ini. Dan yang ketiga, tujuan utama dari Klub Adventurer adalah untuk membuat program kreatif dan menyenangkan, utamanya untuk membentuk karakter seperti Kristus. Selanjutnya mari kita lihat sejarah singkat Klub Adventurer. Dimulai pada tahun 1939 di mana General Conference membentuk kelas-kelas usia dini sebagai bagian dari kurikulum sekolah Advent. Kemudian dilanjutkan tahun 1972 di mana Conference Washington North American Division membuka klub Beavers dan berlanjut hingga tahun 1980 terbentuk Pre-Pathfinders dan Adventurers. Kemudian dilanjutkan tahun 1988 dan 89 di mana NAD North American Division membuka kesempatan dan mengevaluasi konsep klub Adventurer. Sehingga di tahun 1989 kurikulum Adventurer dikembangkan. Kemudian dilanjutkan tahun 1992, program Klub Adventurer mulai tahun 1990 di NAD dan resmi menjadi program secara keseluruhan pada tahun 1992. Kakak-kakak Master Guide dan para peserta kelas Master Guide, mari kita lihat bagaimana apa tujuan dari pelayanan Klub Adventurer ini.
Yang pertama, fokus kepada anak-anak. Situasi pembelajaran agar anak-anak menyerahkan hati mereka kepada Kristus, dan agar anak-anak memiliki sikap positif dalam menghidupkan kehidupan Kristen. Kemudian, tujuan yang kedua, orang tua dan anggota keluarga. Bagi orang tua, diharapkan dapat menyerap kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup bagi Kristus. Orang tua dapat lebih percaya diri mendidik anak-anak mereka dalam Kristus. Tujuan yang ketiga, dukungan gereja. Dengan kegiatan klub adventurer ini diupayakan agar para pemimpin gereja akan menerima tanggung jawab, membantu melayani, menjaga anggota termuda mereka di gereja ini. Lalu mari kita lihat kontribusi klub orang tua dan jemaat. Dalam klub adventurer ini, peran orang tua seperti yang disebutkan ini, bahwa orang tua tetap tinggal di gereja pada Sabat setelah kebaktian pagi dan mendorong anak-anak mereka mendaftar di klub adventurer jemaat mereka. Juga peran orang tua mendampingi secara langsung dalam mengikuti kegiatan kelas, terutama bagi anak-anak mereka yang masih berusia sangat dini. Kemudian kontribusi majelis dan gereja, yaitu mereview dan mendukung program pelayanan yang diusulkan oleh klub adventurer. Kemudian majelis menjadi penasehat dalam hal kerohanian, agar tujuan dan maksud klub untuk melayani dapat tercapai. Kemudian tanggung jawab klub itu sendiri. Apa tanggung jawabnya? Bahwa klub bekerja sama dengan orang tua untuk merencanakan program klub dan mengusulkan kepada majelis dan gereja agar dapat memperoleh dukungan finansial serta dimasukkan dalam agenda kegiatan tahunan jemaat. Kakak-kakak Master Guide dan semua peserta kelas Master Guide, kita melihat sekarang tinjauan Alkitabiah dan Roh Nubuat tentang klub adventurer ini. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 12, dikatakan, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Juga dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dari kedua ayat ini, dengan jelas bahwa anak-anak itu harus dididik sejak usia dini, yang akan memberikan ketentraman dan sukacita kepada orang-orang tua. Kemudian, nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan saya menekankan pada akhir ayat ini. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak adventurer itu harus dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Juga di dalam pena inspirasi Roh Nubuat, hamba Tuhan Nyonya Ellen White mengatakan di dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 118 alinea yang 1 dikatakan, para orang tua, jikalau engkau gagal memberikan kepada anak-anakmu pendidikan di mana Allah telah menjadikannya sebagai tugasmu, maka engkau harus mempertanggungjawabkan kepadanya segala akibat-akibatnya. Kalau kita ambil tulisan ini ke dalam klub adventurer, maka akan dikatakan para pembina, jikalau engkau gagal memberikan kepada adik-adikmu pendidikan untuk mana Allah menjadikannya sebagai tugasmu, maka engkau harus mempertanggungjawabkan kepadanya segala akibat-akibatnya. Dalam buku yang sama, Membina Anak Bertanggung Jawab,
dalam dalam halaman 523 alinea yang pertama dikatakan, suatu pendidikan yang seimbang, pengajaran harus diberikan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, dengan sabar, seksama, tekun, penuh rahmat. Anak-anak harus dididik. Di atas bahu semua orang tua terletak suatu kewajiban untuk memberikan kepada anak-anak mereka pelajaran jasmani, pikiran, dan kerohanian. Perlulah selalu menghadapkan kepada anak-anak segala tuntutan Allah. Sungguh sangat menginspirasi tulisan Roh Nubuat ini, yang dengan jelas bahwa masing-masing kita memberikan suatu tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat studi kasus dan diskusi. Dan mungkin kasus ini bisa saja terjadi di jemaat kakak-kakak semua. Contohnya, karena dalam pelayanan kepada anak-anak di gereja juga menjadi tanggung jawab beberapa departemen. Contohnya departemen rumah tangga, departemen pelayanan anak-anak, seringkali menjadi tumpang tindih kegiatannya dan timbul persaingan dalam menjalankan program pelayanan di gereja. Nah, ini adalah kasus yang kita hadapi di jemaat-jemaat. Kemudian apa akibat yang ditimbulkan dari kasus seperti ini? Yaitu masing-masing departemen merasa programnya lebih bermanfaat dan harus diprioritaskan dilaksanakan oleh jemaat. Kemudian terdapat beberapa kegiatan sejenis yang mirip dilakukan dalam tahun yang sama. Dan tanggung jawab jemaat secara finansial akan bertambah tentunya. Untuk kasus ini, mari kita lihat mitigasi permasalahan dan potensi solusinya. Untuk mitigasi permasalahan yang terjadi, dapat saja terjadi persaingan antara pimpinan departemen yang terkait, seperti tadi disebutkan ya, departemen rumah tangga, departemen pelayanan anak-anak, dan departemen pemuda Advent di mana PA Junior ada di sana. Juga tidak menyadari bahwa audiens yang mereka akan layani adalah anak-anak yang sama. Anak-anak adventurer itu ada di sekolah sahabat, ada di keluarga, di departemen rumah tangga, dan ada juga di klub adventurer. Dan akan terjadi kurangnya koordinasi lintas departemen ini di dalam gereja. Dan untuk masalah-masalah seperti itu yang terjadi, maka potensi solusi yang boleh kita pikirkan. Yang pertama, di beberapa jemaat, semua ketua membawahi ditunjuk untuk bertanggung jawab atas departemen-departemen terkait, seperti pemuda Advent, PA Junior, di mana Pathfinder dan Adventurer ada, dan juga pelayanan sekolah sahabat anak-anak, agar program pelayanan ini dapat disinkronkan. Kemudian di jemaat-jemaat kecil juga bisa saja seorang pembina, kakak master guide itu juga dia menjadi guru sekolah sahabat anak-anak, sekaligus pembina adventurer club di jemaatnya. Nah, ini sangat menjadi solusi, sehingga bisa saling menginformasikan kegiatan. Jadi nggak akan terjadi seperti tadi ya, tumpang tindih. Karena mereka juga guru sekolah sahabat anak-anak, mereka juga pembina adventurer, sehingga semua kegiatan bisa diatur. Sehingga tidak terjadi tabrakan program. Gitu. Kemudian kita lihat ide-ide kreatif untuk kolaborasi kegiatan beberapa departemen. Jadi 3 departemen yang terkait tadi, departemen rumah tangga, kemudian departemen pelayanan anak-anak, dan departemen pemuda Advent, khususnya PA Junior, di mana ada klub adventurer, buat ide-ide kreatif sehingga program ini bisa kolaborasi, kerjasama. Agar tepat sasaran dan demi upaya menghemat waktu dan biaya, jemaat dapat saja mengadakan acara perkemahan rumah tangga dan digabungkan dengan kegiatan adventurer. Kalau di wilayah kami di sini, sering
diadakan perkemahan rumah tangga dan pemuda Advent, di mana pemuda Advent itu membawahi PA Junior ya, ada adventurer, sehingga satu acara bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian juga mungkin dengan menyiasati penambahan waktu kegiatan kelas dan keterampilan atau award bagi adik-adik adventurer yang akan hadir bersama dengan orang tua mereka. Nah, kakak-kakak dan peserta kelas Master Guide, ada kasus yang kedua. Kita buka kasus kedua, mungkin saja ini terjadi juga di jemaat kakak-kakak. Kasusnya begini, adventurer itu berbeda dengan klub Pathfinder yang usianya 10-15 tahun, sudah lebih mandiri. Kegiatan adventurer masih dalam usia dini dan perlu tanggung jawab pendampingan dari orang tua. Masalahnya di beberapa gereja, anak-anak Little Land yang masih berusia 4 tahun itu ditinggal orang tuanya. Orang tua mungkin asik mengobrol setelah kegiatan potluck dan membiarkannya pembina saja yang akan mengatur anak-anak mereka yang masih usia dini ini. Dengan masalah ini akan ada akibat yang ditimbulkan. Akibatnya orang tua tidak merasa penting untuk hadir bersama di kelas klub adventurer untuk anak-anak mereka yang masih berusia dini, sehingga banyak insiden yang mungkin saja terjadi yang sebetulnya dapat kita hindari. Kemudian pembina belum mengenal secara menyeluruh watak dan personality masing-masing anak. Jadi perlu konsultasi pembina dan orang tua. Jadi orang tua harus bersama-sama ada di kegiatan adventurer ini. Jadi pembina bisa langsung konsultasi nih dengan anak-anak yang mempunyai kepribadian masing-masing. Itulah sebabnya kehadiran orang tua, terutama di kelas-kelas usia awal adventurer ini, akan sangat bermanfaat. Dari masalah yang tadi diungkapkan, mitigasi permasalahan dan solusinya, mitigasi permasalahan yang terjadi di beberapa contoh kasus yang pernah terjadi tadi, beberapa anak akhirnya memilih tidak ikut kegiatan klub adventurer lebih lanjut karena kesan pertama mereka tidak baik. Saat pertama kali diajak ikut kelas, mereka tidak memiliki pendamping. Sementara pembina sibuk dengan anak-anak yang lain, sehingga anak tersebut merasa sendiri, terabaikan. Ya, kalau satu pembina anaknya banyak, tentu dia akan memperhatikan semua, bukan hanya satu. Kemudian orang tua yang sibuk di acara sosial, pelayanan setelah gereja, sehingga waktu mereka terbatas untuk mendampingi anak-anak mereka di kelas adventurer. Dan untuk masalah ini, potensi solusi yang bisa kita lakukan, pembina klub berbicara kepada orang tua terkait hal-hal yang penting sehubungan dengan keterlibatan anak-anak mereka. Contohnya diet tertentu yang harus diikuti anak mereka, kemudian apakah ada penyakit bawaan yang tidak terlihat, yang perlu dihindari dalam kegiatan-kegiatan adventurer. Ini komunikasi antara pembina dengan orang tua. Oleh sebab itu orang tua perlu mendampingi, ada di sekitar anak-anak itu ketika ada kegiatan adventurer. Mengikut sertakan orang tua sebagai instruktur tambahan dalam kelas-kelas adventurer. Ini solusi yang sangat baik untuk permasalahan tadi. Mungkin orang tuanya ada praktisi kesehatan, perawat dokter, atau praktisi lain, bisa diundang menjadi instruktur yang mengajar materi di kelas adventurer tersebut. Jadi kita libatkan orang tua itu sehingga orang tua bisa menjadi bagian dalam kegiatan adventurer. Kemudian, beberapa pelatihan yang melibatkan orang tua, contohnya pembina mengajak orang tua mengikuti program seperti ini di jemaat.
atau di daerah atau conference-nya. CMT, Basic Staff Training. Sekedar untuk mengetahui kurikulum, program, dan tujuan pelayanan klub adventurer. Jadi mereka bisa mendengar ini apa aja sih kegiatan adventurer ini. Kemudian bagi orang tua dengan profesi tertentu akan cukup menarik bagi mereka mengajar kelas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan mereka. Bila mana ada orang tuanya seperti saya katakan tadi, praktisi kesehatan tentu akan lebih mantap dijadikan instruktur pelajaran kesehatan. Nah, kita akan tiba di penghujung modul kita dengan satu kesimpulan, bahwa klub adventurer ini berbeda dengan klub Pathfinder dan Master Guide. Keterlibatan orang tua untuk kesuksesan adik-adik adventurer di kelas-kelas mutlak dibutuhkan. Kemudian, perlunya pemahaman yang lebih baik bagi orang tua dan majelis jemaat untuk mencari tahu bagaimana cara terbaik bagi mereka untuk terlibat memajukan kegiatan klub adventurer di jemaat kita. Nah, di akhir modul ini ada tugas yang harus dilakukan oleh peserta, kakak-kakak Master Guide dan peserta kelas Master Guide. Tugas yang pertama, daftarkan sebanyak mungkin kegiatan yang dapat dilakukan oleh adik-adik adventurer di klub kita dengan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaannya, baik keterlibatan di rumah atau di gereja. Jadi buat daftarnya apa saja keterlibatan orang tua dengan adik-adik adventurer kita. Dibuat listnya aja beberapa. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sejarah dibentuknya klub adventurer di jemaat Anda masing-masing dalam bentuk kronologi tahun peristiwa. Ini mungkin boleh ditanyakan ke pembina yang sudah lama menjadi pembina di jemaat ataupun tua-tua jemaat. Kapan sih Adventure Club ini mulai di jemaat kita? Jadi buat sejarah ringkasnya. Dan jawaban atas dua tugas ini dapat dikirim dalam format digital, karena ini adalah sebagai persyaratan dari modul kita, modul Adventurer 001. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan modul kita saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kakak-kakak pembina Master Guide, juga bagi calon-calon Master Guide, calon pembina. Kiranya modul ini boleh bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Shalom.